Ada ketikanya tahun 70-an, kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul "Ketika Indonesia Direndahkan, Indonesia Balas dengan Senyap dan Kematian". Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ada ketikanya tahun 70-an, kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Waktu beliau ngomong pembantu rumah tangga, habis saya sakitnya semati. Kalau Indonesia tak nak hantar dia workers, tapi apa nak jadi dengan kita? In our country, we have so many warga asing yang datang duduk bekerja di sini. Number one so far is Bangladesh. Gila, penuh. Goblok, tolol, sontol ya semua. Indonesia sejatinya memiliki banyak tenaga ahli. Bahkan dikala Malaysia membutuhkan di tahun-tahun terdahulu, Indonesia mempersembahkan yang terbaik dari yang terbaik. Namun, seiring kemajuan yang terjadi di sana, orang-orang Malaysia semakin jumawa pada Indonesia. Di awal tahun 90-an hingga tahun 2000-an, adalah puncak di mana Malaysia menindas warga Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya yang bekerja di sektor pekerja kasar. Ada yang mendapat perlakuan diskriminatif, tidak dibayar, hingga sampai ada yang disiksa. Semenjak masa pemerintahan Jokowi, Indonesia mulai berani bersikap tegas pada Malaysia. Yang dimana, Indonesia tidak mau selalu mengikuti aturan yang diterapkan oleh Malaysia, yang semakin lama, semakin merugikan para tenaga kerja asal Indonesia. Seakan-akan hendak memberikan pelajaran pada Malaysia, apabila tenaga kerja Indonesia sudah berkurang di sana. Dan benar saja, tidak lama waktu berselang, Malaysia diselimuti oleh hawa dari Asia Timur dan Asia Selatan, yang dimana orang-orang pendatang tersebut tidak hanya bekerja, akan tetapi mulai mengambil hak-hak kaum bumi putra secara beringas jauh melebihi dari Indonesia. Namun dari sisi lain, hal yang dilakukan Indonesia ini sepertinya sangat ekstrim, menyebabkan Malaysia semakin dikuasai warga asing. Hal ini juga menggambarkan, bahwa apapun tenaga kerja yang diberikan Indonesia untuk Malaysia selama ini, dari tenaga ahli hingga buruh kasar, adalah yang terbaik dari yang terbaik. Iya, Membuat gengsi bumi putra yang dulu kerap merendahkan Indonesia, turun secara drastis. Karena sebagian besar warga Indonesia sekarang sudah mengetahui, bahwa kemajuan yang dipamerkan adalah hanya kemajuan bangsa asing di negeri sendiri. Masa saya belajar di Turki, ada orang Pakistan pernah kata, alah, rupanya Malaysia membangun dan moden disebabkan orang-orang Cina. Dan dia juga mengatakan pada hakikatnya, orang Islam Melayu miskin-miskin di Malaysia. Sejak daripada tu, dia dah berubah fikiran tentang Malaysia. Sebab selama ni, dia ingat orang Melayu Islam hidup dengan selesa dan pegang ekonomi negara. Mana taknya sebab selama ni, dia duk tengok yang kita ni duk bantu negara asing. Tapi hakikatnya, dia tengok orang Malaysia itu sendiri yang susah. Saya memang terdiam, tak dapat nak jawab balik sebab itu memang hakikatnya. Tapi saya tak marah pada orang Pakistan tu. Sebaliknya saya berterima kasih kerana dia merupakan antara sebab kenapa saya bersungguh-sungguh nak bantu anak tempatan kita. Pihak negara yang sana menyampaikan, Pak, ini yang banyak masalah di sini adalah pembantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong pembantu rumah tangga, habis saya sakitnya semati. Sakit sekali. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Tenaga Kerja, buatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop itu yang namanya pengiriman. Kita harus punya harga diri. Jokowi adalah orang yang sangat jenius dibalut dengan kesederhanaan. Oleh sebab itu, jarang orang yang menyadarinya. Ketika ia sakit hati, maka
Apapun yang ia lakukan sangat di luar prediksi. Ia sangat paham dengan kelemahan lawan, karena ia begitu dekat sehingga tidak terduga. Kepopulerannya di Malaysia pun sangat luar biasa, membuat pergerakannya bisa berjalan tanpa terdeteksi. Namun, ini hanya asumsi yang sangat erat kaitannya pada sikap Jokowi yang kita kenal selama ini. Ini siapa? Ini siapa? Tak tahu. Siapa? Siapa? Tak tahu. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ini atau siapa? Yang mana? Nih, nih. Ini siapa? Ini siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak Jokowi. Nih, yang ini. Pak Jokowi. Dalam pada itu, secara jelasnya Indonesia telah menghentikan sementara penghantaran pekerja ke Malaysia, termasuk beribu-ribu yang diambil untuk sektor peladangan berikutan pelanggaran perjanjian pengambilan pekerja yang ditandatangani antara kedua-dua negara, dan pembekuan itu merupakan tamparan terbaharu bagi Malaysia, pengeluar minyak sawit kedua terbesar di dunia dan penghubung utama dalam rantaian bekalan global yang menghadapi kekurangan kira-kira 1.2 juta pekerja yang boleh menjejaskan pemulihan ekonomi. Jadi saya bersama dengan Presiden Dewan Perdagangan Digital Malaysia, Chris Daniel Wong, menerusi Google Meet ketika ini. Selamat petang, Chris. Selamat petang. Ya, pertama sekali melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, apa impak dan kesan besar yang didepani Malaysia ketika ini, Chris? Kalau kita lihat kesan secara langsung pembekuan pengambilan pekerja daripada Indonesia, kita nampak bahawa sektor seperti sektor pembinaan dan sektor peladangan amat terkesan sekali, kerana rata-ratanya 35% daripada pekerja asing di sektor pembinaan dan juga di sektor peladangan adalah datang daripada sumber negara seperti Indonesia. Jadi pihak kerajaan Malaysia harus melihat isu-isu yang telah dibangkitkan oleh kerajaan Indonesia dan seterusnya menyelesaikan isu-isu yang berbangkit tersebut. Jadi atas faktor-faktor sebegini, memang kita telah lama bergantung atas pekerja asing, tetapi mungkin pendekatan jangka masa pendek, kita harus melihat bagaimana kita boleh mengguna pakai tenaga kerja yang sedia ada, tenaga asing yang sedia ada, seperti orang kata pelarian-pelarian di bawah UNHCR dan juga banduan-banduan di bawah parol. Jadi mungkin kita boleh terapkan orang kata warga-warga asing di dalam orang kata UNHCR dan juga banduan-banduan yang di bawah parol. Jadi mungkin dalam masa yang dekat ini kita boleh orang kata mengambil pakai tenaga kerja mereka supaya kita tidak banyak bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Apabila program sebegini berjaya, saya percaya kita tidak perlu bergantung lagi kepada pekerja-pekerja asing daripada Indonesia. Dan selain daripada Indonesia, adakah negara-negara lain berpotensi untuk diambil bekerja, memandangkan ada isu-isu sebelum ini, ada berita-berita berkaitan dengan pekerja-pekerja daripada Bangladesh dan sebagainya, tetapi bagaimana pula potensi untuk pekerja dari negara-negara lain, Chris? Kalau kita lihat negara lain seperti Nepal, Pakistan, Cambodia, Laos dan juga Filipina, kita nampak bahawa kelima-lima negara tersebut mempunyai potensi untuk diambil masuk pekerja sebagai pekerja asing. Tetapi apa yang saya sebut awalnya, kita telah ada orang kata tenaga asing di Malaysia di bawah pelarian UNHCR. Kita pakai dulu apa yang kita ada supaya kita tidak perlu import lagi banyak pekerja-pekerja asing ke Malaysia. Etnik Rohingya bekerja di negara ini sudah dibentangkan dalam mesyuarat kabinet. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata, idea carangan itu termasuk membabitkan langkah-langkah membolehkan golongan berkenaan bekerja di negara ini mengikut Undang-Undang Malaysia sudah pun dibentangkan. Dia tuntut kad UNHCR. Bila dapat kad, lepas tu dia tuntut apa? Lepas dapat kad dia tuntut kalau dia nak hidup di sini, dia tak boleh kerja, dia nak makan apa? Dia tuntut nak pergi kerja. Lepas dia boleh pergi kerja, dia tuntut apa? Dia tuntut kenderaan. Tak ada kenderaan, macam mana dia nak pergi kerja? Bila dia dah ada kerja, dia akan tuntut apa? Anak beranak dia ni nak duduk di sini. Budak-budak kecil nak pergi sekolah. Mereka ni bukan kaum yang kena kasih. Mereka ni boleh beranak. Bila dia duduk sini akan membiak. Selepas tu, apa akan berlaku? Anak-anak yang kecil akan besar. Bila besar, anak-anak ni akan tuntut apa?
Anak-anak ni beranak di sini, duduk di sini, hidup di sini. Sekolah di sini, kerja di sini. Last orang nanti tuntut Malaysia lah, dia orang beranak, betul tak betul? Bangladesh nak mau. Duduk sana, dia orang dapat dalam tahanan. Di Aceh, dia orang duduk dalam tahanan. Mai di Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, dia orang boleh pergi. Oke guys, demikian satu buah video dan inti dari pembahasan video tadi bagaimana sudah berkurangnya TKI Indonesia di Malaysia. Dan justru dengan berkurangnya TKI Indonesia ini, Malaysia sekarang dihadapkan pada permasalahan baru, yaitu bagaimana warga asing terutama dari Bangladesh yang berbondong-bondong datang ke Malaysia dengan membawa satu permasalahan baru terutama pada masyarakat Malaysia yang karena terlalu banyaknya warga Bangladesh di Malaysia jelas sangat mengkhawatirkan masyarakat tempatan, sangat meresahkan masyarakat lokal Malaysia karena keberadaan dari warga Bangladesh ini sudah menyalahi undang-undang. Karena warga migran Bangladesh ini bukan hanya sebagai seorang pekerja migran saja, akan tetapi aktivitasnya sudah melampaui batas di mana banyak dari warga Bangladesh yang sudah berhasil menjadi tokek ataupun bos-bos toko di Malaysia. Inilah tindakan ataupun aktivitas orang Bangla yang sudah melanggar undang-undang di Malaysia. Makanya hal ini menimbulkan kemarahan dari masyarakat Malaysia. Oke guys, demikian videonya dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.